Kita berdakwah karena kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai Islam dan mencintai umat muslim. Maka kemanapun perginya, perkara inilah yang menarik bagi kita. Kita selalu berbicara tentang bagaimana aku bisa diselamatkan oleh Islam, bagaimana Islam memberikanku ketenangan batin, bagaimana Islam menjadikan keluargaku romantis. Bila bukan karena Islam, entah bagaimana hidupku. Islam, Islam, Islam. Dakwah sesederhana itu. Dakwah adalah berbagi tentang apa yang kita rasakan, tentang apa yang kita harapkan orang lain rasakan. Karena kita peduli, karena kita menyayangi mereka. Dakwah itu cinta. Karena kita mencintai Allah, maka kita harus memahami bahwa dakwah itu kewajiban darinya. Yang dahulu hanya Dia embangkan pada para nabi dan rasulnya, namun sekarang menjadi amanah dan kehormatan bagi umat muslim untuk melanjutkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan haruslah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya, dan jika dia tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan lisannya, dan jika tidak mampu, hendaknya mengubahnya dengan hatinya. Sesungguhnya hal itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Dari ayat dan hadis tersebut, kita mendapatkan bahwa konsekuensi menjadi seorang muslim adalah melakukan aktivitas dakwah, yaitu membuat manusia cenderung pada Islam. Apakah itu mempromosikan kebaikan atau mencegah kemungkaran. Dan dari situ pula kita mengetahui bahwa hanya 3 opsi tatkala kita melihat kemungkaran atau sesuatu yang tak sesuai dengan Islam. Apakah kita mengubahnya dengan tangan atau kekuasaan, atau dengan lisan, nasihat, ataukah dengan hati, diam dan meninggalkan kemaksiatan sebagai tanda ketidaksetujuan. Yang jelas bukan dengan sabar menghadapi kemaksiatan. Tanda wajibnya dakwah juga dapat dilihat dari ancaman Allah. Tatkala kita meninggalkan proses dakwah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, kalian harus menyerukan kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan siksa dari sisinya kepada kalian, sehingga ketika kalian berdoa, Dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan sebenarnya dakwah itu bukan hanya tentang kewajiban yang datang dari Allah, namun keperluan kita sendiri. Tanpa dakwah, kerusakan akan merajalela, kehidupan akan jauh dari aturan Allah. Padahal kita tahu persis bahwa sumber kerusakan itu adalah ketika hukum
Allah ditinggalkan. Mungkin kita berpikir yang penting menjaga diri dan keluarga kita itu sudah cukup. Tapi sebenarnya tidak. Karena manusia itu makhluk sosial dan akan sangat mudah terpengaruh dengan komunitas dan sistem dimanapun dia tinggal. Orang baik kalau di lingkungan buruk pasti buruk. Orang baik di lingkungan baik ya pasti baik. Fenomena pacaran misalnya, bila dibiarkan dan terus disiarkan lewat media elektronik, media cetak, sampai media sosial, maka ini akan terus mewabah dan menjadikan anak muda berpikir bahwa seperti itulah keharusannya mereka beraktivitas cepat atau lambat. Keluarga kita pun pasti akan terpengaruh.